Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Dwi Ayostuti. Saya mahasiswi semester 5 di IAIN Manado, Fakultas Syariah. Dalam video kali ini, saya ditugaskan untuk berbincang atau memaparkan materi tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah. Penyelesaian sengketa bisnis syariah tentunya namanya juga atau materinya adalah tentang penyelesaian sengketa. Kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa itu. Dan penyelesaian sengketa ini dia terdapat atau dapat melalui dengan dua cara. Yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur non litigasi. Sebelum kita membahas tentang penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi itu seperti apa dan melalui jalur non litigasi seperti apa, tentunya kita harus mengetahui yang pertama bahwasanya apa sih sengketa itu, kenapa harus diselesaikan. Mungkin dari teman-teman yang senantiasa dunianya itu di bagian hukum, praktisi hukum dan lain sebagainya sudah tidak asing dengan sengketa, dengan litigasi dan juga non litigasi. Maka dari itu saya akan memaparkan materi yang berkaitan tentang itu. Semoga di video yang saya buat ini dapat bermanfaat buat para penonton, buat teman-teman sekalian yang ingin mencari referensi, buat tugasnya yang ingin mengetahui tentang penyelesaian sengketa terutama di dunia atau perbisnisan syariah. Terus melalui litigasi dan litigasi itu seperti apa, kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya memohon maaf jika senantiasa di dalam video saya masih terdapat kekurangan atau materi-materi yang saya sampaikan masih kurang jelas dan segala macamnya. Teman-teman bisa buat nyantumin partisipasi atau pertanyaan dan kritik di melalui kolom komentar nanti. Baik teman-teman, yang pertama saya akan membahas tentang apa sih itu sengketa. Nah, sengketa itu adalah suatu bentuk persengketaan. Biasa teman-teman tahu nggak atau sering dengar mungkin sengketa tanah lah dan segala macamnya. Maka dari itu sengketa itu sebenarnya adalah suatu hal yang diperdebatkan, sesuatu perbedaan, suatu perkara, suatu perbedaan, suatu konflik yang terjadi, sesuatu perkara dan lain sebagainya macam, itu sengketa, suatu yang diperdebatkan oleh lebih dari satu orang tentunya ya dalam suatu perdebatan atau penyelesaian sengketa. Sengketa tentunya perkara, tentu tidak hanya satu orang yang mempunyai perkara, tetapi lebih dari satu orang, misalnya kedua belah pihak. Dalam kedua belah pihak ini mereka memperdebatkan atau mempunyai konflik yang sama. Tujuannya misalnya mereka memperdebatkan suatu tanah ini, atau mereka memperdebatkan tentang masalah atau suatu masalah yang mereka perdebatkan, itu yang dinamakan dengan sengketa. Lalu dalam penyelesaian sengketa ini tentunya konflik-konflik ini harus diselesaikan dengan cara yang sudah ditetapkan. Yang pertama tadi saya kan sudah bilang ada yang melalui jalur litigasi dan yang kedua ada juga yang bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi. Teman-teman sekalian, kalau untuk melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur hukum atau melalui jalur peradilan. Sementara jika kita membahas atau menyelesaikan sengketa itu atau permasalahan itu melalui jalur non litigasi. Non litigasi adalah di luar dari peradilan, seperti lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan. Karena kita membahas atau penyelesaian ini, bisnis ini adalah yang berbau syariah, tentunya jika menyelesaikan permasalahan atau konflik itu melalui jalur litigasi, tentunya diselesaikan di peradilan agama.
waktu lalu saya dapat tugas dari dosen saya, dan juga saya membuat video ini juga karena ditugaskan oleh dosen saya. Maka waktu itu saya mengambil tentang ini, penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui jalur litigasi dan mitigasi. Saya membuat sebuah artikel. Di situ saya mendapati suatu informasi juga yang itu juga baru ternyata menurut saya, yang saya sebelumnya juga tidak tahu tentang materi ini atau pembahasan soal ini. Setelah saya menulis, saya mengkaji, saya melihat dari beberapa orang-orang yang telah menulis itu, saya membacanya dan saya buat juga tulisan atau artikel itu, saya mendapati suatu ilmu atau pengetahuan baru. Ternyata melalui penyelesaian sengketa bisnis syariah ini, jika melalui jalur litigasi dan litigasi ini sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Intinya, jika menggunakan jalur litigasi juga ada keuntungannya sendiri atau punya banyak kelebihan, ada juga kekurangan. Jika menggunakan jalur non litigasi juga ada kekurangan dan juga pastinya ada kelebihan. Tergantung dari teman-teman, misalnya kalau ada nantinya berurusan atau menyelesaikan suatu sengketa dengan lawan bisnis, teman-teman bisa menggunakan beberapa atau tinggal memilih mau melalui jalur peradilan atau litigasi, atau ingin menyelesaikan melalui jalur non litigasi. Mungkin udah cukup ya kalau misalnya kita bahas tentang itu. Sekarang kita masuk pada materi intinya. Semoga teman-teman tetap bisa nonton sampai selesai, karena tadi memang kalau orang-orang yang masih belum paham, Kak, sebenarnya saya sebelum tahu tentang hal-hal seperti ini, makanya harus kasih tahu karena litigasi itu apa, non litigasi serta sengketa itu seperti apa. Dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui jalur litigasi atau di dalam peradilan agama, tentunya sudah mempunyai ketetapan hukum, ketetapan undang-undang ya yang sudah berlaku. Tetapi sebenarnya dalam pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah seperti ini, terutama tentang sengketa bisnis syariah, itu masih kurang fokusnya, masih kurang cara untuk mengatasinya atau memberikan solusi dan keluar dari perkara ini untuk menyelesaikan perkara ini. Karena kenapa? Di peradilan agama sendiri itu peradilan agama itu masih berfokus kepada tentang perkawinan, perceraian dan segala macamnya itu yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau perkawinan. Kalau untuk tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah, terutama tentang sengketa bisnis syariah ini masih kurang dalam pelayanan dan effortnya itu. Jika kita menggunakan melalui jalur non litigasi, itu juga ada punya kekurangan dan juga ada kelebihan. Yang pertama, di dalam melalui jalur non litigasi ada beberapa lembaga yang sudah ditetapkan untuk membantu menyelesaikan perkara ini. Untuk menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi itu ada tentang lembaga arbitrase yang pertama. Dalam lembaga ini awalnya sebelum yang sekarang sudah dikenal dengan singkatan dengan Basyarnas, yang dulunya itu namanya Bamui. Keunggulan yang diberikan atau menggunakan dalam penyelesaian konflik atau sengketa ini melalui jalur non litigasi, terutama melalui arbitrase atau Basyarnas ini, dirasa dari para klien dan segala macam yang telah menggunakan lembaga ini, biasanya itu mereka memilih karena untuk masalah penyelesaian, masalah struktur untuk mengajukan dari
pengajuan tentang masalah konfliknya, terus ada pengajuan yang untuk mencari siapa yang menjadi perantara mediator untuk senantiasa membuat dan membantu mereka untuk dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan mereka. Yang kedua juga ada bagian untuk alternatif penyelesaian sengketa ini, yaitu tentang mereka yang menggunakan jalur non litigasi ini diberikan masa mediasi. Masa mediasi itu kalau melalui jalur non litigasi itu mereka membuat masa mediasi untuk para yang berkonflik ini atau yang mempunyai sengketa ini, yang punya urusan ini di kedua belah pihak, diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara yang lebih dari hati ke hati, yang tidak menyalahkan atau mencari kedudukan perkara dan permasalahannya dan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi dalam biasanya jalur non litigasi ini dengan dengan adanya lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa ini, mereka lebih mengutamakan rasa kekeluargaannya. Mereka dipertemukan kedua belah pihak yang mempunyai konflik, lalu diberikan satu orang yang dipercayakan yang mengetahui tentang ini sebagai perantara untuk mendamaikan mereka. Diberikan waktu untuk beberapa hari dan dikaji apakah masalah-masalah mereka bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara yang baik, tanpa harus dengan cara tindak pengadilan segala macamnya, yang tidak harus ada yang menang dan kalah, tetapi sama-sama untuk mengalah dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan cinta perdamaian. Kita balik lagi tadi, kalau misalnya kita tadi sebelum kita pindah lagi ke litigasi, bahwasanya ketika menggunakan jalur non litigasi ini, para mediator yang sudah melewati dan memberikan masa mediasi kepada yang berkonflik, bahwasannya tetap pada akhirnya dan ujung-ujungnya pasti akan pergi ke pengadilan jika memang kedua belah pihak yang sudah diberikan masa-masa untuk senantiasa mereka berunding, mereka memikirkan lagi, tetap pada ujungnya akan menggunakan dan akan diselesaikan oleh peradilan agama yang pada akhirnya akan melihat dan melihat perujukan dari lembaga non litigasi ini, lalu diserahkan berkas-berkasnya dan segala hal yang berkaitan dengan urusan mereka, lalu akan diputuskan oleh putusan di peradilan agama, yaitu oleh hakim. Jika kita juga beralih kepada peradilan agama, sebenarnya ada beberapa kasus yang senantiasa di Indonesia masih belum dilalui dengan banyak, terutama tentang peraturan perundang-undangannya, tentang perundang-undangan yang dilakukan atau diberikan serta kebijakan yang dikeluarkan dari alasan itu untuk peradilan agama, terutama dalam masalah syariah atau penyelesaian sengketa bisnis syariah ini masih belum konsisten, masih belum satu undang-undang yang dibuat memang hanya khusus untuk penyelesaian bisnis syariah, terutama di bidang syariah begitu yang berislami. Undang-undang yang ada ini masih terpaut dengan masih luas, masih universal, masih bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang lain atau instansi-instansi yang lain, atau undang-undang itu bisa dipakai di tempat lain, tidak berfokus kepada peradilan agama. Maka dari itu saya juga berharap mudah-mudahan nantinya akan ada perubahan juga ulang atau undang-undang yang senantiasa dia memang berfokus kepada penyelesaian ini dan hal-hal yang berbau dengan bisnis syariah, terutama yang bidang syariah. Jadi
tidak universitas dan tidak bisa digunakan dimanapun kecuali hanya untuk hal-hal yang berbau dengan syariah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlalu lama juga mungkin video ini, tetapi memuatnya hanya sedikit. Semoga tetap bisa bermanfaat dan diambil yang baik-baiknya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton sampai habis. Makasih. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Saya masih belajar dan masih ingin terus belajar. Semoga dapat bermanfaat. Pokoknya kita sama-sama masih belajar, dan makasih udah nonton. Sekali lagi makasih, dan kita sama-sama saling support ya guys. Buat teman-teman yang lagi kuliah, semangat kuliahnya, semangat ngerjain tugasnya, kita rasain sama-sama. Meskipun kita banyak sambatnya, meskipun kita banyak ngeluhnya, nggak apa-apa, yang penting kita tetap jalanin apa yang telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita yang sudah kita ambil. Jangan putus tengah jalan, jangan sampai kita nggak nyelesain. Pokoknya apa yang terjadi kita harus selesaikan tanggung jawab kita itu sendiri. Mungkin hanya itu. Saya pamit. Nanti saya balik lagi kalau memang ada yang harus saya buat lagi tentang video-video lainnya ya guys. Saling support dan makasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.